warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun saja berada, pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Kita saling mengingatkan bahwa sebelum kita mendapat petunjuk, maka kita sering mendengarkan dan kita sering berbicara karena kita mempunyai rasa tanggung jawab baik kepada diri dan keluarga serta bangsa dan negara. Oleh karena itu 124.313 para aulia dan anbiya di dalam menjalankan tugas amanah daripada Allah dan Rasulnya. Dari sekian banyak para aulia dan anbiya, maka semuanya itu telah bebas tugas. Baginda Muhammad lah yang terakhir di dalam menyebarkan syariat Islam, karena sesungguhnya sebagaimana kita ketahui bahwa baginda Muhammad Rasulullah SAW la nabiyya ba'da, sebagai nabi yang terakhir atau nabi yang menutup, maka sesungguhnya kita dapat ingat kembali bahwa di dalam kita menjalani hidup ini, sebagaimana kita ini diturunkan sebagai khalafatu fil ardi, sebagai pemimpin di dalam kita memimpin diri kita sendiri. Kita ketahui bahwa tidak lain dan tidak bukan tugas daripada aulia dan anbiya itu adalah menyelamatkan ruh. Itulah sebagai tanggung jawab, kemudian rasa kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya, kepada umatnya, maka diutuslah para aulia dan anbiya mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana kita hendak berbuat baik, bagaimana kita hendak mau beramal, sementara kita tidak mengetahui atau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengarkan bagaimana cara berbuat, maka kita diwajibkan pertama adalah kita tahu. Setelah tahu maka laksanakan, agar supaya apa? Tidak jatuh kepada orang-orang yang fasikun. Ini menandai bahwa sesungguhnya kita diturun ke dunia ini adalah dalam rangka khalifatu fil ardi, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini, di dalam menyelamatkan ruh kita masing-masing, tanpa kecuali bahwa semua kita makhluk di atas muka bumi ini, terutama umat manusia, maka wajib menyelamatkan amanah yang diberikan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi sholatihim khashi'un walhul ladina hum anil lagwi muridun walazina hum li zakati fa'ilun walazina hum fi
furujurihim hafizun. Artinya, sungguh menang, pasti menang orang mukmin dalam sholat khusyuk dan tawaduk kepada Allah, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Apa yang hendak dicapai di dalam mendirikan sholat mengikut Rasul itu? Apa yang hendak dicapai dengan mendirikan sholat mengikut Rasul di Baitullah? Man tazakka fadzakarasma rabbihi fasola. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yaitu dengan mengingat dan sholat. Kita renungkan sejenak bahwa sungguh menang orang mukmin di dalam sholat khusyuk, tawadu, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Setelah kita menang di dalam sholatnya, bahwa sesungguhnya yang khusyuk di dalam sholatnya, khusyuk bermakna kita tahu tempat, itu harus bertemu dengan yang kita sembah, menjalankan atau melaksanakan perintah Allah. Wajiblah kita mengetahui rahasia semua itu, karena sesungguhnya barang siapa yang tidak melaksanakan atau barang siapa yang melakukan tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, maka sesungguhnya itu adalah dosa besar. Oleh karena itu kita wajib paham dan mengetahui bagaimana kita khusyuk. Pengetahuan tentang khusyuk sholat sudah banyak diberitakan oleh para da'i pada umumnya. Banyak sekali referensi ataupun kaidah-kaidah, karena sesungguhnya di dalam ayat tersebut, menanglah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Menang di sini bukan berarti di dalam berperang, bahwa perang Badar itu perang kecil. Ada yang lebih besar lagi, yaitu perang daripada hawa nafsumu yang ada di dalam dadamu. Itulah yang dikatakan menang di dalam mengerjakan sholat, itu adalah menang daripada memenangkan sifat daripada hawa nafsu dunia setan yang di dalam dada kita masing-masing. Bagaimana kita dapat memenangkan? Tentu adanya sebuah pengetahuan bahwa bagaimanapun juga khusyuknya seseorang itu, kita mesti mengetahui tempat sholat, yaitu di makom tauhid. Karena ketika kita berada di makom tauhid, sifat-sifat antara yang hak dan yang batil, sifat yang selalu berseteru di dalam dada kita masing-masing, dan sifat-sifat yang selalu membiarkan daripada hawa nafsu, maka kita dapat mendeteksi bahwa di dalam kita melaksanakan sholat di makom tauhid, maka sesungguhnya akan ada perbaikan yang dikatakan perbaikan di dalam hati kita masing-masing. Namun kita harus sadar bahwa perbaikan-perbaikan, perselisihan yang di dalam dada ini bukanlah di dalam dada, namun sesungguhnya itu berada di makom tauhid. Justru itu gunanya bahwa kita mesti pada ingatan yang harus diingat, yang dinamakan makom tauhid. Dalam pembentukan sifat ayat tersebut, maka qad aflahal mu'minun, menanglah mukmin. Mukmin ini bagaimana disebutkan bahwa sholat itu daripadaku, maka sesungguhnya sholat itu daripada aku. As-sholatu lisasiwai. Yang dikatakan mukmin, as-sholatu lisasiwai, bahwa mukmin itu yang sholat.
Lantas tubuhnya bagaimana? Justru itu adanya rukun di dalam sholatnya, maka terciptalah sesuatu perbuatan hati harus diakurkan, harus dirukunkan dengan perbuatan fisik atau fi'il. Sehingga kita memaknai bahwa kekusukan kita, bahwa yang dikatakan fi'il ini adalah sifat daripada manusia, yang bagaimanapun juga innal insana li rabbihi lakanut, dia tidak akan dapat menjadi orang yang beriman. Fisik tadi yang memang diakurkan kepada perbuatan daripada hati, bahwa sesungguhnya as-salatu lisasiwai, di dalam hatinya ini wajib dirukunkan. Sehingga di dalam kita memenangkan diri ini adalah dalam rangka dapat kita menekan daripada sifat-sifat hawa nafsu dunia setan yang timbul di dalam hati kita. Sehingga kita diarahkan bagaimana khusyuk yang sebenarnya. Maka sebelum kita sholat, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Fokus kepada satu titik, yaitu di maqam tauhid. Sebenarnya maqam tauhid ini diterangkan bahwa maqam tauhid itu adalah Baitullah, dan Baitullah itu ada di Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah yang bertanda Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baiti wudiya linnas bibakata mubarakata hudalil alamin. Rumah manusia pertama. Manusia termasuk kita. Dan para aulia dan anbiya sekarang berhimpun di tempat itu. Yaitu bait rumah pertama manusia yang ada di kota Mekah. Itu yang dikatakan maqam tauhid. Oleh karena itu dikatakan di dalam doa adzan, maqam mahmudah, yaitu tempat yang telah engkau janjikan, tempat yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepada baginda Muhammad Rasulullah bersama pengikutnya. Oleh karena itu wajib kita ada di maqam mahmudah tadi, yaitu tempat yang terpuji, yang dikatakan inna awala baiti wudiya linnas bibakata mubarakata hudalil alamin. Inilah rumah awal manusia, bahwa sungguhnya manusia itu mempunyai rumah pertama, yaitu di Baitullah. Kemudian kita keluar dari Baitullah, jadilah kita manusia. Kemudian kita mendapat rumah masing-masing di dunia ini. Kemudian kita harus kembali ke maqam tauhid, yaitu di Baitullah. Tentu dalam hal ini adalah tingkatan daripada energi ruh. Bahwa ruh itu adalah cahaya, tentu tingkatannya dimensi daripada cahaya. Allahul mu'min, bahwa mukmin itu adalah ruh kita. Itulah sholat. Jadi yang sholat itu bukan fisik. Yang sholat as-sholatu li mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya mukmin. As-sholat itu sendiri adalah suatu perbuatan daripada mukmin tadi, agar bertemu dengan Tuhannya di maqam tauhid. Sesungguhnya ketika kita hendak mengerjakan sholat, berarti kita hendak ingin bertemu dengan Tuhannya. Ini yang dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj dalam hal ini mengatakan bahwa yang tadinya belum mukmin karena masih manusia, karena masih kita berkecimpung dengan dunia, atau mungkin sedang bekerja, atau sedang bengkel, atau apa saja aktivitas kita, itu masih sifat manusia. Kemudian ketika kita disuruh mi'raj, inna sholatum mi'raj, maka naik martabat yang tadinya sifat manusia berubahlah menjadi sifat mukmin, dan mukmin itulah yang bertemu dengan Tuhannya, sehingga kita mendapatkan rasa pertemuan dengan Tuhannya. Bagaimana kita pertemuan antara
anak dan bapaknya, sehingga kita dapat merasakan seandainya kita bertemu daripada anak kepada bapaknya, maka kita merasa. Apalagi kita bertemu dengan istri atau suami, merasa kita bahwa itu adalah yang menjadi hak. Begitu juga pertemuan, dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mukmin yang dapat merasakan tadi itu bertemu dengan Tuhannya, dan dapatlah kita rasa, dan tidak dapat pula diceritakan bagaimana rasa itu. Apabila kita melihat api, maka janganlah lihat kita cahayanya, tapi lihatlah, rasakan yang dirasa, yaitu panasnya. Baru kita katakan bahwa itu adalah api. Setelah kita dapat menjumpai bahwa si mukmin tadi berjumpa di tempat itu, di makom mahmudah, makom tauhid, makom yang telah dijanjikan, ketika kita naik martabat menjadi mukmin, maka dapat kita sampai di tempat itu. Oleh karena itu sebenarnya hukum daripada orang berimam, antara makmum dan imam, wajiblah seorang imam dapat membawa tempat makom mahmudah tadi, tempat yang terpuji tadi, kepada makmumnya. Maka imam tadi mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu, namun dibalik daripada syarat-syarat itu termakna bahwa sesungguhnya imam itu harus dapat membawa, menyelamatkan makmum di tempat makom mahmudah tadi, tempat makom yang terpuji. Imam yang tidak dapat membawa makmumnya di tempat makom mahmudah tadi, bagaimana kita hendak menyelamatkan umatnya? Sebagaimana cerita yang selalu saya sampaikan, ada seorang pemuda, dan pemuda itu sedang bergerombol dengan teman-temannya. Ketika hidup di dunia, mereka bergerombol di akhirat. Masing-masing mereka saling bergumam, masing-masing mereka saling bertanya kepada diri dan teman tadi, bagaimana kita hendak selamat daripada azab matahari yang panas sekali di atas kepala sehingga keringat bercucuran. Maka salah seorang mengatakan, bukankah kita pernah diajari oleh Ustadz A atau Ustadz siapa yang ketika itu? Benar, kita dahulu oleh Ustadz yang terkenal. Maka ketika disebut namanya Ustadz itu, seketika itu juga sampai Ustadz itu di hadapan mereka. Maka terkejutlah pemuda tadi, kemudian sambari menanyakan bahwa, wahai Ustadz, bukankah engkau dulu mengajarkan kepada kami tentang keselamatan, mengajarkan semua perintah Allah dan perintah Tuhan? Benar. Lantas apa kami menuntut? Bagaimana kami bisa menyelamatkan daripada panas azab ini? Mereka ini dalam kesusahan. Sehingga Ustadz itu juga menanyakan, bagaimana kami dapat menolong kalian, sementara kami sendiri sedang mencari siapa yang dapat menolong diri saya. Kalau demikian berarti ustadznya berarti tidak bertanggung jawab. Dia hanya bisa bercerita, namun dia tidak dapat ketika itu menyelamatkan umatnya seperti gambaran tersebut. Hal ini juga dikatakan bahwa ketika kita menyelamatkan diri, menyelamatkan ruh tadi, mestilah kita ada di makom tauhid. Apa saja yang ada di makom tauhid itu. Namun sebagai pengetahuan pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa disitulah tempat pembersihan daripada sifat-sifat manusia yang pantang kelintasan, ajib, ria, tamak, loba, hasud, fitnah. Maka disitulah dapat kita dibersihkan. Sebagaimana tugas Rasul, bahwa sungguhnya Rasul itu membaca ayat-ayat yang ada di dalam dada kita. Ketika kita ada di makom tauhid, maka terbacalah ayat-ayat yang di dalam dada.
terbacalah, oh si A ini sedang sombong, oh si B ini sedang dalam keadaan tidak beres. Di situ dapat dibaca ayat itu yang dikatakan nama ayat. Dada atau mukmin tadi, karena sungguhnya dia adalah pekerjaannya ketika itu adalah sholat, maka dikatakan as-sholatu li syasiwai, sholat itu daripadaku. Itulah yang sholat, mempunyai pekerjaan sholat. Sebagaimana kalau kita melihat Bapak A ini adalah manusia biasa, ketika dia berada di sebuah kantor, namanya kantor pos, maka dia berubah namanya menjadi Bapak Kantor Pos, Bapak Pos. Begitu juga dengan ruh kita. Jika kita sebagai tempat bertanya kepada ruh kita, maka dikatakan dia kitab. Dia tahu semuanya, catatan-catatan kita. Kemarin sedang apa? Kemarin barusan ngapain? Maka ketika itu kitab itu menjawab. Itulah ruh kita yang menjawab. Maka dikatakan dianya kitab. Kemudian ayat, bal huwa ayatum bainatum fis sudur. Ayat-ayat yang di dalam dada ketika kita masuk ke Baitullah, ke Maqam Tauhid, dibacalah ayat-ayat oleh Muhammad Rasulullah sendiri. Maka didapatinya kita sedang sombong dan macam-macam sekalian yang lain. Itu yang dikatakan ayat. Maka ayat-ayat yatlu alaihim, Rasul itu bahwa Rasul membaca ayat-ayat yang di dalam dada. Kemudian setelah dibaca maka dibersihkannya, wayu yakihim, dibersihkannya daripada Rasul kepada ayat-ayat kita ini yang telah mengalami berbagai macam benturan karena ada sifat daripada positif dan sifat negatif di dalam diri kita. Dibersihkannya, kemudian diajarkan ilmu dan hikmah. Arti daripada ilmu dan hikmah tadi diajari dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu sesungguhnya kegelapan ini dibawa kepada yang terang benderang, yaitu di Maqam Tauhid, dalam rangka untuk mencuci otak kita, mencuci hati kita. Apa yang dicuci itulah yang dikatakan mukmin. Mukmin itulah yang dicuci. Kemudian dari perbuatan yang sia-sia itu, karena sudah dimaklumi bahwa perbuatan yang sia-sia tidak ada manfaat, menggunjingi orang. Kemudian bagaimana sifat-sifat manusia tadi jangan didahulukan. Jangan sampai sifat manusia itu mendolimi daripada sifat mukmin tadi. Kita sudah sholat, kita sudah bertemu dengan Tuhannya. Mukmin tadi yang bertemu dengan Tuhannya. Jangan mukmin ini dikotori lagi dengan sifat-sifat ajib, riya, tamak, lobah, hasud, fitnah, sehingga kita dapat kembali lagi kotor. Oleh karena itu wajib kita, ya ayyuhalladzina amanu tatmainul qulub bi dzikrillah. Bi dzikrillah tatmainul qulub. Iman, maka dengan kamu mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Mengingat harus di Maqam Tauhid. Bagaimana mengingat? Ketika kita sholat, dan pekerjaan sholat itulah dapat menciptakan hati kita menjadi tenang. Karena tenang hati dengan mengingat Allah. Kemudian di surat 87:14-15, qad aflaha man tasaka wa dzakara isma rabbih fashola. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu dengan mengingat dan sholat. Ini adalah perintah bagaimana kita menjaga hati. Beruntung orang yang mensucikan. Dalam hal ini mensucikan tadi wa yuzakihim, bukan berwudu. Berwudu okelah, harus kita. Namun keterbatasan manusia ini, bagaimana kita kalau dalam perjalanan terjadi misalnya buang air angin, bagaimana kita hendak mau berwudu sementara mobil masih jalan, atau hal-hal yang lain-lainnya yang dapat menghalangi perbuatan wudu. Dalam hal ini mensucikan tadi adalah perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul itu jikalau kita
mendekat kepada makom tauhid, baru kita mendapati suatu pembersihan. Kalau kita tidak pernah di tempat itu, maka bagaimana hendak mau dibersihkan? Sementara kita lalai, sementara kita sombong, karena kita tidak pernah mendekati kepada tempat untuk pembersihan. Waju yakihim. Kemudian mensucikan itu tidak bisa kita hanya dengan mengucap, maka subhanallah, subhanallah, maha suci, maka sucilah kita. Tidak demikian. Namun kita wajib tadi di tempat makom tauhid yang telah diajarkan kepada kita bagaimana sholat yang khusyuk tadi. Kemudian di dalam mengingat tadi, di dalam sholatnya, ketika kita mengingat di tempat itu dikatakan sholat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bahwa di dalam kita memperbaiki hati kita masing-masing, karena ini adalah pertanggungjawaban yang besar, sehingga kita dapat memaklumi bahwa manusia ini mempunyai keterbatasan di dalam pemikiran kita. Namun kita berusaha sedaya upaya kita untuk selalu membersihkan diri sebagaimana ayat tadi, karena sesungguhnya bahwa innama bu'istu li utami karimah akhlak, bahwa tidak aku bangkitkan Muhammad itu adalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, seandainya ini tidak diperhatikan, maka alangkah ruginya, karena perbuatan itu sungguhnya tidak memerlukan waktu yang panjang. Apabila kita mengerjakan zuhur hanya 5 menit, apabila kita mengerjakan asar 5 menit, subuh apalagi. Namun sebaik-baiknya memang bahwa sholat subuh itu memang adalah mempunyai fungsi, yaitu 2, yaitu menghapus dosa siang dan menghapus dosa malam. Nah, ini mempunyai arti atau pandangan bahwa kita hendak selalu wayuzakihim, selalu membersihkan diri. Sesungguhnya wasamsi wal qamar, bahwa demi bulan dan demi bintang sesungguhnya manusia ini wajib selalu membersihkan diri. Apa yang dibersihkan tadi, sebagaimana sudah diterangkan bahwa yang membersihkan diri itu adalah bagi Rasulullah SAW sebagai tugasnya, dan yang dibersihkan itu adalah yang di dalam dada kita, sehingga kita dapat dikatakan itulah sebagai orang Islam, orang yang terselamat. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan minta ampunan dan tobat serta bimbingannya kepada Allah dan Rasulnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.